Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba membahas tentang soal-soal terkait dengan Activity Based Management atau ABM. Jadi video ini khusus membahas soal dan jawaban untuk materi ABM. Jadi yang pertama kita akan lihat soal dari Wilson Company. Jadi soal ini saya ambil dari buku Hansen dan Mowen. Jadi nama perusahaannya itu adalah Wilson Company. Di sini Wilson Company itu akan menerapkan ABM di mana mereka sudah mengembangkan standar nilai tambah untuk 4 aktivitasnya. Yang pertama itu adalah aktivitas pembelian spare part atau komponen. Kemudian yang kedua perakitan komponen, kemudian mengadministrasi komponen, dan yang terakhir itu adalah inspeksi komponen. Jadi ada 4 aktivitas kunci yang dideteksi oleh Wilson Company dan itu yang akan dia kelola. Nah, ini adalah daftar aktivitas yang dimiliki, kemudian apa penggerak aktivitasnya, kemudian standar kuantitas atau SQ, standar quantity, kemudian ada aktual quantity atau kuantitas aktual, dan kemudian ada harga standar atau standar price. Nah, di sini untuk aktivitas pembelian komponen, penggerak aktivitasnya adalah pesanan. Jadi maksudnya biaya untuk aktivitas pembelian komponen itu akan meningkat atau bergerak gitu akibat adanya pesanan. Jadi semakin banyak pesanan yang dilakukan, maka aktivitas membeli komponen itu juga akan semakin meningkat ya. Begitu seterusnya. Jadi untuk standar kuantitas pembelian komponen, adik-adik lihat di sini standar kuantitasnya itu angkanya itu selalu lebih kecil dia ya. Bukan selalu ya, maksudnya ini yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi mereka sudah menghitung, menganalisis bahwa seharusnya untuk kegiatan pembelian komponen itu standar kuantitasnya itu adalah 1.500 pesanan. Jadi cukup melakukan 1.500 pesanan saja standarnya untuk beroperasi dalam 1 tahun tersebut. Nah, kemudian untuk perakitan komponen itu berdasarkan perhitungannya Wilson Company, seharusnya mereka hanya membutuhkan 180.000 jam kerja dalam kegiatan perakitan komponen. Untuk administrasi komponen itu sebenarnya mereka standarnya itu adalah eh, untuk melakukan kegiatan itu dia hanya memerlukan atau menggunakan 18.000 komponen atau spare part. Nah, untuk jam inspeksi, perusahaan menetapkan bahwa seharusnya kita tidak perlu melakukan inspeksi, sehingga standar yang ditetapkan itu adalah 0 jam inspeksi. Nah, kenyataannya di tahun 2023 inilah yang terjadi. Jadi, mereka melakukan ada 2.100 pesanan. Jadi, mereka melakukan 2.100 pesanan. Kemudian, mereka menggunakan 199.500 jam kerja. Kemudian mereka menggunakan atau melakukan administrasi komponen itu dengan jumlah 25.800 spare part. Kemudian mereka melakukan 75.000 jam inspeksi. Nah, yang sisi kanan ini adalah tarif-tarifnya atau standar harganya. Di sini di soal ini diasumsikan harga standarnya itu sama dengan harga yang sesungguhnya. Nah, yang diminta di sini adalah kita diminta membuat laporan biaya yang mencantumkan biaya bernilai tambah, biaya tidak bernilai tambah, dan biaya aktual untuk setiap aktivitas. Jadi, dalam ABM, laporan biaya yang harus kita siapkan itu harus menjelaskan, memisahkan berapa biaya yang bernilai tambah, berapa yang tidak bernilai tambah. Jadi tidak hanya sekedar menginformasikan bahwa biaya sesungguhnya sekian rupiah loh, tidak. Jadi harus dipisah dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua, ini dari sisi pertanyaan konsep, dari keempat aktivitas yang di list tadi, mana yang tidak bernilai tambah, dan apa alasannya mengapa tidak bernilai tambah. Nah, kemudian mengapa aktivitas yang bernilai tambah bisa memiliki biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, nanti kita akan lihat di tabelnya. Nah, sekarang jawabannya ya. Jadi, sisi kiri atas ini soalnya saya tempel di sini untuk memudahkan adik-adik melihat. Laporan biaya untuk Wilson Company kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Jadi, untuk rumus, nilai biaya yang bernilai tambah atau sering disingkat disebut dengan value added cost, di sini saya singkat VA cost.
Jadi biaya bernilai tambah atau value added cost itu rumusnya adalah berapa standar kuantitinya dikalikan dengan price-nya atau harganya. Nah, kalau yang tidak bernilai tambah atau non-value added cost, itu rumusnya adalah kita kurangi dulu aktual quantity dengan standar quantity, baru kemudian dikalikan dengan harga atau price. Nah, untuk aktual cost, hitungnya sederhana, aktual quantity-nya berapa atau kuantitas sesungguhnya berapa, kalikan dengan harga. Nah, kita akan hitung satu persatu untuk setiap aktivitas yang ada di daftar ini. Yang pertama itu adalah aktivitas pembelian komponen. Kita hitung terlebih dahulu berapa biaya bernilai tambahnya. Jadi sesuai dengan rumus ini, standar quantity kali price, kita lihat pembelian komponen ini yang paling atas, ya. Biaya bernilai tambahnya, kita lihat standar kuantitasnya itu adalah dia seharusnya melakukan 1.500 pesanan atau order. Kemudian tarifnya atau harganya itu adalah $300. Nah, itu dikalikan ketemulah angka 450.000 dolar. Jadi biaya yang bernilai tambah itu hanya 450.000. Nah, biaya yang tidak bernilai tambah, kita lihat di sini, dia menselisihkan aktual quantity yaitu 2.100 dikurangi dengan standarnya 1.500 baru kemudian dikalikan 300. Jadi selisih antara aktual dengan standar ini itu menunjukkan sesuatu yang boros alias tidak bernilai tambah. Nah, di sana kita kurangi kemudian dikalikan tarif, kita dapatkan angka 180.000 dolar. Jadi biaya yang tidak bernilai tambah itu adalah 180.000. Biaya aktualnya tinggal dikalikan, aktualnya 2.100 kali 300 hasilnya 630.000. Nah, salah satu cara juga untuk menguji jawabanmu benar atau tidak, total biaya itu terdiri dari biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Sehingga jika ini ditambahkan, seharusnya sama dengan biaya aktualnya. Jadi dari biaya aktual yang 630.000 dolar ini, sebanyak 180.000-nya ini merupakan biaya yang tidak bernilai tambah. Jadi fokus perusahaan nanti itu adalah bagaimana meminimalkan biaya tidak bernilai tambah ini di masa yang akan datang. Nah, demikian juga untuk perakitan komponen. Jadi caranya sama, hanya tinggal adik-adik fokus ke baris yang ini, perakitan komponen. Jadi standar kuantitinya 180.000 kali $12 ketemu 2.160. Yang tidak bernilai tambah, adik-adik tinggal kurangi nilai aktual ini dengan yang standar, kalikan harga, ketemu hasilnya. Nah, untuk biaya aktual tinggal dikalikan aktual cost, aktualnya berapa, kuantitinya, kemudian harganya berapa, nanti ketemu. Nah, demikian halnya dengan kegiatan administrasi komponen. Ini ya, ngambilnya dari sini. Saya tidak jabarkan lagi, jadi caranya pada dasarnya sama. Tinggal adik kalikan sesuai dengan yang ada di baris tersebut. Nah, begitu juga yang terakhir, kegiatan inspeksi komponen. Nah, di sana biaya bernilai tambahnya adalah nol. Mengapa nol? Karena standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu adalah jam inspeksi itu standarnya nol. Jika di sini ditulis nol, maka itu artinya perusahaan berharap ke depannya jam inspeksi ini atau kegiatan inspeksi komponen ini ditiadakan, dieliminir atau dihilangkan. Sehingga dia tetapkan standarnya adalah 0 jam alias tidak perlu melakukan inspeksi. Sehingga biaya yang bernilai tambah 0 dikali 15 hasilnya 0. Jadi semua aktivitas inspeksi komponen ini berarti semuanya tidak bernilai tambah. Jadi antara biaya tidak bernilai tambah sama biaya aktual itu angkanya sama. Nah, dari perhitungan kita yang detail tadi, sekarang kita rangkum supaya memudahkan pimpinan kita membaca hasil dari aktivitas mengelola aktivitas ini. Nah, kita buat seperti ini, ada tabelnya. Jadi aktivitasnya kita sampaikan sesuai dengan yang di soal juga ya. Nah, biaya bernilai tambah tinggal dimasukkan ke sini sesuai dengan hasil perhitungan tadi, di mana total biaya bernilai tambah itu adalah 4.590.000 dolar. Biaya tidak bernilai tambah juga dimasukkan dari masing-masing aktivitas yang tadi kita hitung, ketemu 2.397.000.
Untuk biaya yang sesungguhnya, jadi totalnya itu adalah 6.987.000 dolar. Nah, sekarang dari tabel ini kita bisa melihat mana sih kegiatan yang tidak bernilai tambah. Jadi kita dari sini, dari target yang nol itu menunjukkan bahwa perusahaan menyadari bahwa inspeksi komponen itu adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi mengapa inspeksi komponen dikatakan tidak bernilai tambah? Karena kegiatan inspeksi itu tidak menyebabkan produk itu ada perubahannya. Jadi tidak secara langsung memberikan nilai bagi pelanggan. Karena inspeksi itu hanya memeriksa saja. Jadi mengapa inspeksi dikatakan tidak bernilai tambah? Karena pada dasarnya menurut teori kualitas, kalau memang perusahaan yakin produknya bagus atau komponen spare part-nya bagus, kenapa dia harus periksa? Sehingga itu dianggap membuang-buang waktu. Jadi seharusnya dari awal ketika kita mau membeli komponen atau spare part itu dia sudah difilter. Bagaimana caranya barang-barang yang masuk ke perusahaan kita, bahan-bahan baku yang masuk ke perusahaan kita itu semuanya sudah bagus, tidak ada rusak, tidak ada cacat. Ya, jadi kegiatan yang tidak bernilai tambah dari eh, contoh soal ini adalah inspeksi komponen. Nah, sekarang kita lihat ada biaya bernilai tambah, ada biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, nomor satu, dua, dan tiga yang aktivitas ini ya, tiga yang teratas ini, itu adalah aktivitas yang bernilai tambah. Membeli komponen. Kalau kita tidak beli komponen atau spare part, bagaimana kita melakukan kegiatan perakitan? Mengadministrasi itu memang kalau kita lihat dari sisi pelanggan dia tidak bernilai tambah, tapi ini hubungannya sama kepentingan apa ya esensial dari organisasi itu harus dilakukan. Jadi kaitannya nanti dalam pelaporan. Ya, jadi tiga ini dia harus kita lakukan, kegiatan ini bernilai tambah, tetapi kok ternyata ada biaya yang tidak bernilai tambah. Jadi yang harus kita pahami adalah suatu aktivitas yang tidak bernilai tambah, yang ini yang di bawah, biaya yang terjadi pasti semuanya biaya yang tidak bernilai tambah. Tapi kalau aktivitas itu bernilai tambah, bisa saja dia mengandung unsur biaya yang tidak bernilai tambah. Mengapa aktivitas bernilai tambah ini memiliki komponen biaya tidak bernilai tambah? Itu karena mereka melakukan aktivitas itu secara tidak efisien. Jadi ada pemborosan. Tadi adik-adik lihat dia ditarget melakukan berapa kali pesanan, ternyata dia melakukannya lebih banyak sehingga dia terjadi pemborosan. Itu ya. Jadi itu untuk jawaban teori yang ditanyakan di soal. Nah, untuk soal yang kedua, jadi ini masih sambungan dari yang pertama. Nah, sekarang Wilson Company dia melanjutkan program Activity Based Management-nya di tahun 2024. Jadi kita anggap aja 2024 sudah selesai ya. Jadi di sini mereka menargetkan untuk mengurangi biaya tidak bernilai tambah di tahun 2024. Nah, kita diminta menyajikan bagaimana perkembangan dari biaya tidak bernilai tambah yang terjadi di perusahaan Wilson Company. Nah, ini adalah data tambahan untuk 2024. Jadi standar kuantitinya sama dengan yang 2023. Nah, faktanya atau aktualnya kuantitas yang terjadi di tahun 2024 itu seperti ini. Jadi data yang berbeda itu yang aktual kuantitinya, dia terjadi perubahan kuantitas dari si penggerak aktivitas, jadi pesanannya 1.800, jam kerjanya 186.000, jumlah part yang dia administrasi ada 24.000, inspeksi komponen dia lakukan sebanyak 45.000 jam. Standar harganya masih sama. Nah, sekarang kita akan membuat laporan tren biaya. Jadi perkembangannya dari 2023-2024 seperti apa khususnya untuk biaya yang tidak bernilai tambah. Karena fokus kita dalam EBM itu adalah mengurangi biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, ini
Perhitungannya pada dasarnya sama dengan yang tadi. Nah, untuk yang 2023 kita tidak perlu hitung lagi karena kita sudah hitung di soal sebelumnya, di soal satunya. Kita tinggal menghitung yang 2024 saja, tetapi yang dihitung hanya biaya yang tidak bernilai tambah saja karena kita yang diminta dalam soal itu adalah laporan tren biaya tidak bernilai tambah. Jadi dari sini adik-adik lihat tahun 2023 biaya tidak bernilai tambahnya untuk pembelian komponen 180.000, tahun 2024 menjadi 90.000 itu artinya turun 90.000. Perakitan komponen dia turun 162.000. Jadi ini trennya semua bagus. Ya, jadi semua semakin menurun biaya tidak bernilai tambahnya. Begitu juga administrasi komponen dia turun 198.000, kemudian inspeksi komponen dari 75.000 ke 45.000, dia turun nilainya 450.000 dolar. Nah, dari hitungan ini kita buatkan tabel seperti ini adik-adik. Jadi aktivitasnya kita salin ada 4 aktivitas utama yang diberikan contohnya di soal. 2023 ini adalah biaya tidak bernilai tambah 2023. Totalnya 2.397.000. Pada tahun 2024, biaya tidak bernilai tambah per aktivitas itu mengalami penurunan semua. Secara total jumlahnya 1.497.000. Jadi setiap aktivitas semuanya mengalami perubahan yang baik gitu ya. Jadi terjadi penurunan biaya yang tidak bernilai tambah dari 2023 ke 2024 dengan total penurunan biaya yang tidak bernilai tambah itu totalnya turun 900.000 dolar. Jadi dari sini kita bisa berikan komentar bahwa upaya mengelola perusahaan berbasis aktivitas di perusahaan Wilson Company ini berjalan dengan baik, terbukti dengan pada tahun 2024 mereka berhasil mengurangi kembali biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, dari sini perusahaan tentu saja harus masih terus belajar, berusaha kembali mengurangi atau menurunkan kembali biaya tidak bernilai tambah di tahun 2025. Tentu saja tidak hanya diam ya, mereka harus melakukan apa. Jadi ada upaya yang dilakukan perusahaan termasuk melibatkan karyawan bagaimana supaya target standar kuantitas itu bisa tercapai di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini ya, apa sih guna laporan tren? Jadi laporan tren itu intinya adalah membantu pimpinan itu untuk mengetahui apakah pengurangan biaya yang tidak bernilai tambah ini berhasil nggak sih dari tahun ke tahun. Jadi semakin turun atau kalau trennya turun maka itu artinya perusahaan bekerja dengan lebih efisien dan memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih baik. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, kalau berhasil turun itu artinya peluang untuk turun lagi di masa yang akan datang itu dia sangat besar sepanjang memang perusahaan mau berupaya menurunkan biaya tidak bernilai tambah tersebut. Nah, itu saja materi kita untuk soal-soal terkait EBM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.